Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hilir mengaji majlis kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur tak henti-hentinya wajib kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang juga tak pernah berhenti kepada kita, meski kita belum berhenti dari melakukan kesalahan. Kalau Allah benar-benar menerapkan keadilannya tanpa ada rahmatnya, mungkin kita ini tidak berhak dapat apa-apa. Banyak salahnya daripada benar. Tapi selain ada keadilan, Allah juga punya fadl, anugerah, karunia. Dan itu yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi nikmat walaupun banyak salah. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi sabaqat ghadabah. Rahmat Allah yang mendahului amarahnya. Kalau Allah itu hanya adil saja, adil, salah ya salah, benar ya benar, habis kita. Salat kita ini benar atau salah kira-kira? Benar, tapi tidak banyak salahnya, ya tidak? Paling khusyuknya cuma Allahu, sisanya kalau itu semua mau dihisab per detiknya, maka malu sebetulnya, pengen berhak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Dzul Fadlil Azim, Maha memberi karunia yang besar, sehingga meski kita salah tetap dicatat pahala. Meski sholatnya itu tidak khusyuk, banyak kelirunya, bacaannya belum fasih, masih dicatat pahala. Malaikat catat pahalanya, karena Allah itu Maha kasih, Maha sayang, anugerahnya jauh lebih besar, sehingga kita wajib bersyukur. Dan semoga Allah menjadikan kita dari golongan yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikitlah dari hambaku yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini dengan segala kekurangannya, kekhilafannya, kelalaiannya, tidak diharamkan Allah untuk berbaris di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pertama kali membukakan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-13 dari 42 hadis yang insyaallah kalau Allah kasih umur panjang, sehat, taufik, kita akan bisa menghatamkannya. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, ini salah satu yang pernah membantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak kenangannya, umurnya panjang, banyak anaknya sahabat Anas ini. Anas bin Malik. Bahkan suatu ketika sahabat Anas ini diutus oleh Rasulullah untuk belanja, untuk beli sesuatu. Ditungguin sama Rasulullah, kok nggak datang Anas ini. Akhirnya dijemput sama Rasul. Begitu di tengah perjalanan, rupanya Anas ini belot.
Tadinya suruh belanja, suruh beli sesuatu, malah main. Karena masih anak-anak. Main sama yang lain. Nah ini, kalau kita diapok ini kira-kira? Rotan, ya dah. Tapi enggak, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dipanggil, kemudian dikatakan, ya Anas, bukan kenapa kamu melakukan ini, kenapa melakukan itu, enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bertanya, sudah beli belum? Belum, lari dia ngacir. Anak-anak lah, sahabat itu jangan dibayangkan malaikat. Sahabat itu manusia, pacak benar, pacak salah. Cuma meski salahnya malaikat, dapat bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, demi Allah hampir 9 tahun aku mengabdi sama Rasulullah, belum pernah menghardikku, belum pernah berkata kenapa kamu begini dan begitu. Saking lembutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau salah satu sahabat yang riwayatnya paling banyak di antara mukthiru ar-riwayah, ya, riwayatnya paling banyak. Apa hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini? Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian. Kalau bahasa hadis salah satu itu maksudnya kalian seluruhnya. Tidak sempurna iman kalian ini satu persatu. Hatta yuhibba, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini terjemah yang insya Allah benar. Karena seringkali ada salah terjemah, termasuk flyernya. Flyer kita dewa itu ada salah sebetulnya. Tapi lajulah lah di share. Sudah telanjur di share, tidak apa-apa. Apa terjemahan salah, dan sering kali disampaikan hadis ini dikutip kemudian diterjemahkan terjemahan yang keliru. Kelirunya begini. Terjemahannya begini yang keliru. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Beda nggak kira-kira dengan terjemahan yang baru didengar? Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Terjemahan kami, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya, perhatikan, untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai, yang ia suka, yang ia inginkan untuk dirinya. Dengan terjemahan tidak sempurna, dan ini yang salah yang kedua ini, tidak sempurna salah satu iman di antara kalian sampai mencintai saudaranya, bukan untuk saudaranya, langsung saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang betul, sampai mencintai apa-apa yang untuk dirinya sendiri. Kira-kira dampak terjemah itu apa, Ustaz? Makanya ya ini pentingnya belajar bahasa Arab. Dia tahu mana harfu jar, mana muta'allaq, ada ta'alluq istilah dalam ilmu bahasa Arab. Terjemahnya begini, Pak. Kalau terjemahan yang salah itu kita dianggap iman ini nggak sempurna sampai mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri, dan itu sulit. Alangkah banyaknya di antara kita yang akan mengalami itu. Artinya tidak kate kaki orang yang imannya sempurna. Kenapa? Karena dia diminta untuk mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nggak mudah itu. Tapi kalau terjemahan yang benar, insya Allah terjemahnya begini: tidak sempurna iman seseorang sampai ia senang memberikan sesuatu buat saudaranya sebagaimana sesuatu itu diberikan kepadanya. Artinya kalau saya ini senang sholat, saya pengen saudara saya juga sholat. Kalau saya ini senang untuk tidak disakiti, saya juga senang saudara saya tidak disakiti. Kalau saya senang untuk diberikan hadiah, saya senang juga saudara saya diberikan hadiah.
Jadi sesuatunya, objeknya, bukan si subjeknya, bukan pelakunya, bukan orangnya. Kalau kita dipaksa untuk mencintai aku, misalkan saya nyintai Ghafur seperti mencintai diri sendiri, kapan sempurnanya? Jelas cinta diri sendiri. Tapi setidaknya yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini diminta untuk mencintai apa-apa yang itu diberikan ke saya senang, itu juga saya senang diberikan kepada si Ghafur misalnya. Kira-kira bisa diamati perbedaan hasil terjemah, dampak terjemahnya. Kalau terjemahan yang salah, singkatnya, kita dituntut untuk mencintai sosok Ghafurnya, orangnya ini nah yang kita cintai. Pokoknya Ghafur, aku cinta kau nian seperti cinta pada diriku sendiri. Itu terjemahan yang keliru. Kalau terjemahan yang benar, saya ini imannya nggak sempurna sampai saya suka apa yang untuk saya, untuk Ghafur juga. Berarti yang dicintai apanya, Pak? Sesuatunya, bukan Ghafurnya. Kalau saya senang dapat hidayah, saya juga senang hidayah itu ada didapatkan oleh Ghafur. Kalau saya diberikan Allah keturunan, saya juga senang tetangga saya, sahabat saya yang belum dapat keturunan, diberikan keturunan. Jadi kepemberiannya itu, ke sesuatunya itu. Nah itu hati-hati sekali dalam terjemah, dan ini sempat diingatkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri ya, ketika beliau sempat ngajar hadis arba'in juga. Beliau menegaskan dan menegur, karena ini sering salah satu hadis yang mudah dihafal dan banyak dihafal oleh para penceramah, tapi terjemahnya kurang tepat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Begitu terjemah yang sering kita dengar. Termasuk di flyer. Ya kan? Dapat dari mana kan? Dari terjemah buku ya. Tapi nak diedit lah, di-share galau. Ya sudah. Assalamualaikum. Insyaallah terjemahannya gimana? Jadi tidak sempurna. Salah satu di antara katanya iman kita sampai mencintai untuk saudara kita apa-apa yang kita suka untuk diri kita Bapak galak dinjum pempek, ya, kita juga berharap orang itu dikasih pempek. Sebaliknya ketidaksukaan juga begitu. Saya ini nggak suka diomongin aibnya sama orang, misalnya. Sebagai tanda sempurna iman saya juga nggak suka ada orang ngomongin aib saudara saya. Jadi kalau ada orang sedang gosipin saudara kita, tetangga kita, kita bayangkan kita yang sedang diomongin itu. Senang nggak kira-kira? Nggak senang, kita juga nggak suka itu. Termasuk kita, naudzubillah, ada orang matok tanah, geser tanahnya. Semeter ada apa-apa lah. Kira-kira kalau dia di posisi yang digeser, mau nggak? Nggak mau. Imannya yang sempurna akan bersikap mencerminkan dirinya, ya, sebagai patokan untuk bersikap kepada orang lain. Itu kurang lebih maksud dari hadis ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya. Imam Nawawi ini punya tafsir Sahih Muslim. Ya. Punya tafsir Sahih Muslim. Alhamdulillah selesai tafsirnya. Beliau mengatakan, mengutip dari salah satu ulama besar dalam madhab Imam Malik. Kata beliau dalam kitab syarah Sahih Muslimnya, qala al-Imamul Jalil Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaidin Imamul Malikiyyah bil Maghrib fi zamanih. Kata Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid, salah satu ulama besar dalam madhab Imam Malik asal Maghrib. Maghrib ini kalau hari ini disebut Maghrib, bukan sholat Maghrib Pak ya. Maghrib itu Maroko. Bahasa Arabnya Maroko itu Maghrib. Bahasa Arabnya Moroko. Kalau bahasa Indonesianya Maroko. Itu bahasa Arabnya Maghrib. Ya. Tapi kalau dulu disebut Maghrib, itu bukan hanya Maroko. Dulu termasuk dalam hadis ini yang disebut, yang masuk dalam kategori Maghrib
itu ya Maroko, ya Tunisia, ya Aljazair, itu masuk Libya, itu masuk daerah namanya Maghrib. Namanya Maghrib. Jadi kalau baca kitab Maghrib itu bukan waktu sholat di sini. Jadi maknanya daerah, dan ini salah satu ulama besar di sana. Apa pendapat beliau atau ungkapan beliau? Jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahaditsa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, akhlak ini Pak, akhlak umat Islam ini, adab kita berinteraksi, bermasyarakat, itu sumbernya 4 hadis saja. Sisanya selain dari 4 hadis yang akan saya bacakan ini, itu hanya cabang-cabang saja, hanya pelengkap, penjelas, perinci. Tapi sumbernya, muaranya itu di 4 hadis ini. Dari 4 hadis inilah lahir akhlak-akhlak umat Islam itu. Dan kalau 4 hadis ini diamalkan dengan sesungguhnya, ya salam, akan terwujud masyarakat yang islami. Apa saja hadis itu? Yang pertama, dan itu semua 4-4-nya itu Pak akan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in ini. Jadi dari hadis Arba'in ini jumlahnya berapa? 42. Totalnya galo-galo 42. 4 hadis diantaranya 4 hadis ini. Apa saja? Yang pertama, ya, hadis dari 4 hadis yang menurut Imam Ibnu Abi Zaid sebagai sumbernya akhlak orang Islam, adabnya orang Islam. Apa itu? Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hendaknya ia berkata baik atau diam. Kita bermasyarakat ini Pak, sesama tetangga, masa ketemu tetangga diam aja kan gak mungkin. Pasti ngomong. Nah yang diucapkan itu kalau tidak baik, ucapkan salam, tanya keadaan, ya, tanya hal-hal yang baik, yang manfaat. Kalau enggak, diam. Jangan ucapkan yang menyakitkan. Jangan ucapkan yang menyakitkan. Nah yang indah dari Islam begini Pak, mungkin di ajaran agama lain hal yang sama juga kita bisa dapati. Bicara itu yang baik-baik saja, jangan yang buruk-buruk saja, atau yang buruk-buruk. Tapi yang indah dari Islam, berkata baik atau diam itu diikat dengan iman. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman, yang merasa beriman sama Allah dan sama hari akhirat, maka berkata baik atau diam. Artinya diamnya kita itu karena iman, ngomongnya kita juga karena iman. Diikat gitu. Tidak sekedar Rasulullah berkata, hai sahabat, berkatalah baik atau diam. Enggak. Kalau iman, kalau enggak beriman ya silahkan saja ngomong semaunya. Tapi enggak, orang beriman itu mikir, ya Allah ini omongan sakit enggak ya kira-kira yang saya omongin ini akan nyinggung seseorang enggak? Akan melukai perasaan orang enggak? Akan dicatat pahala atau dosa enggak? Itulah kenapa disebutnya iman sama Allah, iman sama karena ini kaitannya pahala. Jadi orang muslim itu kalau mau ngomong dipikir dulu, ini kira-kira di akhirat kaki buat saya masuk surga atau neraka ini kira-kira. Wicaknya masuk neraka, ya sudah dia. Kayaknya ini akan membuat saya masuk surga. Omongkan, sampaikan. Itu hadis yang pertama, dan ini sudah sudah kita jelaskan, atau nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang berikutnya yang merupakan sumber akhlak dalam Islam, yaitu hadis yang minggu lalu atau 2 minggu lalu kita jelaskan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islamnya seseorang, sempurnanya Islam seseorang, apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak, ya kita ini Pak bermasyarakat,
lewat satu gang, wong lagi kumpul-kumpul jam 9 malam main gaplek. Kita sebagai orang muslim, kata Rasulullah, di antara kesempurnaan Islam kita ini meninggalkan yang gak ada manfaatnya itu. Kita lihat main gap sampai jam 1, sampai jam 2 malam, pulang. Kadang-kadang awalnya nggak pakai duit, lama-lama bosan, akhirnya pakai duit. Awalnya cuma ditemani kopi, lama-lama ditemani. Awalnya cuma canda-canda, akhirnya lama-lama jadi serius, berantem. Yang pasti pulang jam 2 subuh nggak sholat. Nah, orang muslim itu ketika dia lihat lewat jalan, lihat ada yang begitu, terdorong nafsunya, gabunglah sekali-kali, gabung. Tapi iman yang memanggil. Di antara tanda kesempurnaan iman itu, lihat, lalu selalu dikaitkan dengan Islam, dengan iman. Tidak melakukan yang tidak bermanfaat. Itu tanda kesempurnaan. Bahkan Imam Ghazali kami sebutkan dalam awal kitab Ayyuhal Walad, menyebutkan min alamatil i'radillahi 'anil 'abdi ishghaluhu bima la ya'nih atau kama qala. Di antara tanda kalau Allah itu sudah berpaling dari hamba, tanda kalau Allah itu udah nyuekin orang itu. Apa tandanya? Ciri-cirinya. Dan ini bisa untuk bahan muhasabah kita dewe, Pak, introspeksi di kita dewe. Kira-kira kita ini termasuk yang dicuekin Allah atau sebetulnya diperhatikan Allah? Apa tanda-tandanya? Lihat kesibukan kita. Kata Imam Ghazali, di antara tanda kalau Allah itu sudah nggak ngurusi kita, dalam artian sudah nggak begitu, udah cuek dengan kita dalam tanda kutip, itu kita disibukkan dengan sesuatu yang nggak manfaat. Main game sampai 8 jam, 6 jam. Itu ciri Allah sudah nggak peduli sama dia. Main gap dari jam 8 ba'da isya sampai jam 3 malam, itu tanda Allah sudah nggak. Kalau orang yang beriman akan dibuat gelisah hatinya itu. Ya astagfirullahaladzim, ngapul aku. Setidaknya ada getaran atau ada kegelisahan yang Allah buat. Itu kan Allah peduli. Jangan lakukan itu. Pulanglah. Karuan ngaji, karuan bercengkrama sama anak dan istri, karuan tidur, karuan macam-macam daripada main. Siang-siang menjelang sore atau ya menjelang siang, kondangan misalnya. Setelah kondangan dengar-dengar bakal ada hiburan organ, nunggu dia. Sampai jam 4 sampai maghrib. Keluarlah biduan-biduan India KW5. Ini masih banyak rupanya di Palembang nih. Aku pertama kali jingok, ya salam. Oi, betis besar-besar itu. Lanang dadak jadi cewek, ngeri. Banci. Tapi karena Allah sudah tidak peduli lagi, sudah dicuekin, sudah dipalingkan dari Allah, ya sudah, dia sibuk dengan itu sampai jam 11 malam ditontonnya. Apa manfaatnya coba? Termasuk yang punya acara itu, habiskan duitnya 15 juta, 20 juta buat organ tunggal macam-macam, ngundangin maksiat, itu enggak pasti itu. Saya sudah lihat beberapa kali. Ya, minuman itu pasti gitu. Bahkan sudah disiapkan tuak dan macam-macam. Dan itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala sudah enggak membuat kita lagi, sudah enggak ngurusin kita. Terserahlah. Bahasa kita itu terserah. Tapi kalau orang yang beriman itu, Pak, Allah masih sayang itu, dibuat gelisah, janganlah bergabung sama dia. Rasulullah, Pak, sallallahu alaihi wasallam, sepulang dari gembala kambing bersama para sahabat, ada keinginan, ya namanya anak muda saat itu, belum jadi nabi ya, belum menjadi nabi. Kata beliau kepada teman gembalanya, tolong jagain kambing-kambing saya pengen dengar-dengar musik lah sekali-sekali sama orang Mekah. Dititipkanlah kambing-kambing itu, berangkatlah Rasulullah malam-malam mau dengar musik. Dengannya biasa kalau Arab itu ya musik, ya khamar, ya perempuan. Sesampainya di tempat tidur Rasulullah, bangunnya sama matahari sekali. Beberapa waktu kemudian hal yang sama datang kepada Rasulullah. Pengenlah bergabung sama mereka orang-orang kampung. Titipkan kambingnya sama temannya. Beliau berangkat ke Makkah mau dengar musik. Sampai sana tidur lagi. Bangun ketika matahari sudah terbit. Sejak itu beliau sadar Allah tidak menginginkan dia mendengarkan itu. Itu yang disebut dengan inayah.
adanya pantauan dari Allah, diamati betul, dipantau Nabi Muhammad itu jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak pantas, karena kemudian hari beliau akan menjadi sosok seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang sudah dicuekin, laju, ya ada. Malah tiap minggu itu nyari jadwal, mana ada organ tunggal minggu ini. Nah, na'udzubillahi min. Tapi kalau Allah senang dengan kita, Allah sayang dengan kita, ciri-cirinya apa? Sebaliknya, disibukkan dengan yang manfaat. Pagi-pagi ulang lihat jadwal, kira-kira ngaji malam ini di mana. Pagi-pagi sudah mikir kalau dapat rezeki kage aku siapa yang akan kuberikan sedekah. Wah, indah sekali hidup. Pikirannya positif, bisa bantu orang, bisa ngaji cari ilmu. Nah, sekarang ucapan kami tadi, monggo silahkan jadikan bahan introspeksi. Aku ini yang cak mano? Ustaz, caknya aku ini setengah ya. Kadang-kadang memang nyari organ, kadang-kadang nyari kajian. Nah, 50-50. Kage surga apa neraka kira-kira ini? Hah? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis ketiga dari 4 hadis yang menjadi sumber adab atau jima'i adabil khair, adab-adab kebaikan. Apa itu? La taghdab, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, dan untukmu surga. Yang namanya bertetangga, bermasyarakat, berteman, berkomunitas, kita galau-galau ini ada teman ngobrol, mungkin ada yang nyinggung kita, ya dak? Kita marah. Nah, itulah nanti mulai dari sumber keributan itu, karena emosi. Tapi perlu diingat, jangan salah tafsir. Islam itu tidak melarang kita marah. Ini kalau diterjemahkan memang terjemahannya la taghdab, itu jangan marah. Tapi makna tafsirnya bukan begitu. Karena mustahil kita nggak marah. Mohon maaf ya. Kata ulama, orang yang dibuat marah nggak marah, orang yang dibuat marah tapi nggak marah, dia sama keledai itu beda tipis. Ada orang misalkan datang ke kita, ngomong misalnya, mohon maaf mau ngomong, wong tuamu gila, stres bapakmu itu, kira-kira marah enggak kita, Pak? Kalau bapak enggak marah, mohon periksa kakek ke, pasti mah. Nah, kata Rasulullah jangan marah. Nah, ini ada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Kalau ada perintah yang ditujukan pada suasana batin, perasaan, itu pasti yang dimaksud bukan perasaan itu, bukan yang di batinnya tadi. Kenapa? Karena yang di batinnya itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur. Maksudnya kita dipaksa untuk cinta sama orang. Ustadz, antum cintai dia, kenal ida apa ida, cak mana? Nggak mungkin. Cinta, sedih, bahagia, tertawa, itu nggak bisa dibuat-buat. Itu respon yang otomatis ketika ada sebabnya. Iya enggak? Ya kalau ada orang nggak sebab, tahu-tahu ketawa, kira-kira apa, Pak? Hehehehe, nggak ada kata sebab. Atau tahu-tahu dia diam gini nggak ada sebab, nangis dia. Apa kira-kira, Pak? Samo, gilo. Berarti apa yang dimaksud Rasulullah ketika, kan nggak boleh marah, bahagia, sedih, itu suasana batin semua. Kalau ada perintah dari Allah atau perintah dari Rasulullah ditujukan pada suasana batin, yang dimaksud minimal 2 hal, sebelum dan sesudah. Apa artinya? Hindari hal-hal yang menyebabkanmu marah, bukan marahnya, tapi hindarkan dirimu dari hal-hal yang menyebabkan kamu. Artinya kalau bercanda jangan berlebih, karena itu akan menjadi penyebab dia marah, kesinggung. Kalau
misalkan bergaul jangan sama orang-orang yang memancing emosi. Itu yang dilarang sama Rasulullah, yaitu jangan kau dekati, jangan kau lakukan hal-hal yang membuatmu Jadi kalau ada larangan jangan marah, bukan marahnya, tapi yang dimaksud penyebab-penyebabnya. Jangan kau dekati penyebab-penyebab yang membuatmu marah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud kalau ada perintah diarahkan, ditujukan kepada perasaan, itu yang dimaksud sesudahnya. Selain penyebab, juga sesudah. Misalnya Pak, ada orang ngomongin kita, atau ngomong ibumu misalnya, ibumu itu tukang maling, pencuri. Marah nggak gitu Pak? Marah. Itu respon yang nggak bisa dikontrol, pasti marah. Kan nggak mungkin itu yang dilarang Rasulullah Pak. Kita manusia punya perasaan, pasti marah. Nah yang dilarang apa setelah itu? Meluapkan emosi itu dengan perbuatan yang tidak benar, dibalas lagi lah dengan ucapan kata-kata lagi lah, semacamnya. Jadi kalau ada perintah dari Rasulullah la taghdab, atau larangan dari Rasulullah jangan kamu marah, yang dimaksud dua hal. Jangan mendekati penyebab atau hal-hal yang menyebabkan kamu marah, dan kalau sudah terlanjur marah jangan diluapkan dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Sampai sini jelas kira-kira? Itu kaidah penting Pak, bisa diterapkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Misalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu meninggal dalam keadaan Islam batinnya. Itu nggak bisa dibuat-buat Islam itu. Jadi apa yang dimaksud? Jagalah Islam dari sekarang, bukan pas meninggal, ketika tinggal 3 detik, tinggal 5 menit itu aku jaga Islam, aku jaga. Bukan. Yang dimaksud janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. Jaga Islam dari hari ini, insya Allah meninggal dalam keadaan Muslim. Paham kira-kira? Jadi kalau ada larangan, perintah, dia ke batin arahnya, yang dimaksud sebelum atau sesudah, atau menyertai dalam kitab Imam Syatibi tadi. Oke, yang keempat yang menjadi sumber adab dalam Islam, yaitu hadis yang sedang kita kaji pada malam hari ini. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa-apa. Berarti yang dicintai apa-apanya Pak ya, yang dia sukai untuk dirinya sendiri. 4 hadis ini Pak, kalau bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, di masjid sajalah, nggak usah keluar masjid, jamaah masjid saja nih. Kita misalkan di masjid, mohon maaf, alangkah banyaknya masjid itu tidak sehati antara pengurus. Sering itu Pak, sering. Mohon maaf ini, kita nggak usah jauh-jauh lah ngomong politik, nggak usah lah jauh-jauh ngomong yang besar-besar. Di lingkungan masjid yang kita kira wongnya sudah sholat galau, orangnya sudah ngaji galau, tapi rupanya di antara pengurus itu gesekan sering sekali terjadi. Nggak teguran lah, kesinggungan lah, ya Pak, geser menggeser lah, tuduh menuduh lah. Ada juga yang naudzubillah korupsi juga uang masjid. Aduh, hadir di sini uangnya enggak. Insya Allah. 4 hadis ini kalau diamalkan, Masya Allah, bahagia, perumahan, masjid. Apa tadi? Yang pertama, jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Ngomong yang baik atau biasanya kan kalau pengurus masjid, ini saya coba terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, konteksnya kecil saja masjid lah. Mulailah ketua PHBI ngomentari, atau ketua rumah tangga ngomentari PHBI. Apa dia acara ini? Ya. Atau satu ngomentari bagian apa lagi? Syiar dan dakwah. Ngomentari. Apa dia ngundang ustaz enggak pacang ngomong. Ngomong itu kalau nggak baik itulah nanti awal ribut itu tuh.
ngomong yang nggak baik. Yang kedua, andaikan ini diterapkan, apa itu? Meninggalkan yang nggak manfaat, meninggalkan yang tidak, ya, melakukan kegiatan yang manfaat. Masa misalkan ada masjid melakukan kegiatan yang nggak manfaat? Apa kira-kira? Apa kira-kira kegiatan masjid yang nggak manfaat? Anda nggak kairin ketua masjid kita nih? Hah? Kalau yang manfaatkan, misalkan kegiatannya hari Jumat, ya dak, bagi-bagi Jumat barokah. Nah itu tanda Allah sayang, berarti kita digerakkan untuk melakukan kebaikan. Ya, ada masjid misalnya nambah AC lah 10, ruangan kecil, pengen nambah AC lagi biar terlihat misalkan ada itu ngabis ke duit umat, nggak jelas. Ada dan semacamnya. Yang berikutnya, la taghdab, jangan kau luapkan amarah, jangan kau lakukan hal-hal yang menyebabkanmu marah. Yang namanya bermasyarakat mungkin ada yang kesinggung, pasti itu apa namanya. Jangankan rumah sama anak, istri, keluarga saja kadang-kadang sering terjadi. Marah kita marah, tapi jangan diluapkan sampai kita kemudian melakukan hal yang tidak diridhoi Allah. Yang terakhir yaitu hadis yang sedang kita kaji ini. Ya, kita menyukai apa-apa untuk saudara kita, yang kita sukai juga untuk diri kita sendiri. Itu diterapkan, damai hidup ini, Pak. Politik ini kan panas karena saling menjatuhkan. Ya, saling menjatuhkan dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mungkin rahasia kenapa 4 hadis ini masuk dari 42 hadis. Jadi 4 hadis ini nanti insyaallah akan lebih rinci lagi, kita akan pelajari, ya, la taghdab dan sebagainya kita akan pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pensyarah kitab menyoroti atau melihat sesuatu yang penting untuk disampaikan. Apa itu? Bahwasanya inna aslal imani yatahaqqaqu bitasdiqil qalbil jazimi wa id'anihi lirububiyatillahi azza wa jalla wal i'tiqadi bibaqiyatil arkani dan seterusnya. Wala yatawaqqafu aslul imani ala syai'in siwa dzalik. Ini Bapak Ibu berkaitan tentang bab akidah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ya, ahli sunnah itu Pak, kalau disebut ahli sunnah yang dimaksud adalah asy'ariyah dan maturidiyah dan ahlul hadis. Dan ahlul hadis. Itu 3 kelompok. Kalau Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, macam-macam lah namanya, itu kelompok sesat galau. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, insyaallah inilah golongan yang insyaallah selamat, ya, dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Ini bab yang sangat penting. Iman itu Pak, apa sih yang dimaksud iman itu? Iman, orang disebut mukmin itu. Yang disebut mukmin adalah orang yang meyakini dengan hatinya, membenarkan dengan hatinya. Yatahaqqaqu bitasdiqil qalbil jazim. Hatinya membenarkan Allah itu Tuhan kita, Rasulullah Nabi kita, dan seluruh yang bersumber dari Allah dan Rasulnya benar adanya. Udah. Saya ulangi lagi. Iman itu sebetulnya di sini. Iman itu di hati. At-tasdiqu bil jinan atau bil janan. Hati apa, iman itu di sini. Apa tadi maknanya? Di mana hati ini membenarkan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan yang bersumber dari Allah dan Nabi benar. Kemudian mengimani rukun-rukun iman yang lainnya, kepada malaikat, kitab-kitab suci, kemudian hari kiamat, qada dan
Nah, ada pemahaman, mohon maaf, pemahaman orang semacam itu belum beriman. Iman itu harus dengan amal juga. Kalau kita, amal itu penyempurna. Amal itu misalnya ada orang mukmin, beriman, tapi tidak puasa, kaget kalau ninggal disolati tidak kira-kira? Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah disolati. Dia nanti masuk surga enggak? Masuk surga. Tapi transitnya caknya lama di neraka. Ustaz setengah hari be jadilah katanya. Di neraka transit setengah. Padahal satu harinya berapa? Ka alfi sanah. Berarti setengah hari berapa? Satu hari di akhirat itu 1000 tahun, Pak. Berarti setengah hari 500 tahun. Rasa kelas setengah hari itu. Tidak apa-apa Ustaz, bentar main di neraka. Coba seberapa? Sejam kali kan. Jadi sampai sini jelas Pak. Iman itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah di sini. Adapun perbuatan seperti ini tadi, mencintai orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu penyempurna. Tapi iman itu sumbernya Nah, apa Ustaz dampaknya Ustaz? Antara pemahaman yang mengatakan amal itu bagian dari kebenaran iman, amal itu adalah iman itu sendiri, ya seperti sama dengan keyakinan hati, dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Atau saya ulangi lagi bahasanya agar lebih ringan. Kita ini kan meyakini kalau orang sudah beriman sama Allah, iman sama Rasulullah, tapi dia nggak taat, dia tetap orang mukmin, tetap orang mukmin. Walaupun dia bukan kafir, bukan, tetap mukmin. Walaupun dia mungkin sholatnya bolong, ya, atau mungkin dia mencuri, atau mungkin dia ngomongin aib orang, bermaksiat lah. Kira-kira apakah itu akan merusak asli imannya, yaitu jadi kafir? Enggak. Bagi kita dia imannya enggak sempurna, itu aja. Tapi tetap mukmin. Karena iman itu di sini, amalan-amalan itu penyempurna. Nah, akidah Khawarij itu salah satunya meyakini amalan itu adalah iman itu. Sehingga kalau orang enggak sholat kafir, orang berzina kafir, orang minum khamar kafir, makanya jadi ISIS. Kamu minum sholat tidak jeder, kamu ini jeder. Karena bagi dia, persepsi dia, iman itu bukan yang di sini. Iman itu tidak yang di sini saja, harus ada perbuatan. Kalau kita enggak, iman itu di sini saja. Tetapi agar sempurna dan sebagai pembuktian harus disempurnakan dengan iman, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, jangan mencuri, jangan riba, jangan maling, itu bagi kita penyempurna yang kalau ditinggalkan ya dosa juga, tapi tidak sampai kafir. Makanya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah, pelaku dosa besar bukan kafir, maksiat saja. Tapi orang Khawarij punya keyakinan, mereka itu punya akidah, prinsip menyatakan murtakibul kabair murtad. Orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Mohon maaf, ada orang minum khamr tidak pernah terjinggok di masjid, tapi KTP-nya Islam, orang tuanya ngomong dia Islam, galau-galaunya keluarganya Islam galau. Kalau lapor ke kami, kita sholati, kita kubur di pemakaman orang Muslim, karena dia orang Kalau orang mereka Khawarij mengatakan, tidak ini kafir, tidak pernah terjinggok di masjid, neraka dia nih selama-lamanya. Kalau kita tidak, ya kalau masuk neraka 5.000 tahun lah kira-kira lah, lama juga 5.000 tahun. Dan ini penting Pak ya, penting. Inilah muncul radikal, muncul ISIS, muncul Al-Qaeda dulu, Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. Karena dia meyakini iman itu perbuatan itu juga. Sehingga kalau orang nggak beramal soleh, kafir.
Dia nggak sholat kafir, nggak puasa kafir, berzina kafir, minum khamar kafir, main judi kafir. Kalau kita nggak, main judi berdosa, masuk neraka, tapi insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Tapi tadi itulah, ingat sehari 1000. Mana dalil kita, Pak? Dalil yang mengatakan iman itu di sini. Dalam Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami ini telah beriman. Kata orang. Tapi apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi kata orang-orang Arab itu Badui, kami ini telah beriman. Katakan Muhammad kepada dia, mereka belum beriman, baru berislam, baru lisan saja. Belum masuk imannya di hati mereka. Berarti iman di mana? Kemudian dalam hadis juga dikatakan, yadkhulu ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara. Thumma yuqalu lil malaikati akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman fayukhrajuna minha. Akan datang suatu hari penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Kemudian sudah berjalan kehidupan neraka dan surga, Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat, cari penduduk neraka yang di hatinya ada sebiji sawi iman. Keluarkan dia dari neraka, masukkan ke surga." Berarti iman dari mana? Sampai sini jelas, Pak? Artinya kalau kita punya tetangga ngakunya muslim, Islam, mukmin, tetapi dia misalkan ngaji tidak pernah, kelihatannya nyabu, ngaibon, macam-macam. Ya. Bukan James Bond, ngaibon. Banyak nian, Pak. Saya itu kalau keluar subuh, ngisi pengajian jam 4 subuh, depan-depan gang tuh anak-anak muda. Aku tanya sama Luki yang semang, kenapa dia itu mak ini? Ibu ngaibon kan? Ya Allah, subuh-subuh lah ngaibon. Sedih kadang ya. Dan itu kenyataan, terjingok lian. Nah, orang-orang semacam itu gimana Ustadz? Kafir enggak? Enggak, jangan ngomong kafir. Dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita ngajak dia kebaikan. Tapi jangan ditiru. Umat Nabi Muhammad yang enggak patut ditiru. Ya. Dan kita doakan dapat hidayah, kagak masuk surga. Begitu. Kalau mindsetnya iman itu adalah amalan juga, maka dia akan mengkafirkan. Oh, orang kafir itu. Na'udzubillahi min dzalik. Pegang betul ini, Pak. Ini akidah kita ini. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya minta izin untuk membaca kitab ini. Ini kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Sedikit menjelaskan tentang iman. Sebetulnya ngerujuknya jangan dari kitab ini, karena ini bukan kitab akidah, ini kitab tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kebetulan kemarin baca materinya bisa pas juga dengan kajian kita pada malam hari ini. Saya baca untuk kita sama-sama pelajari. Yang intinya beliau sepakat dengan kita ya. Ini intinya sepakat bahwasanya iman itu tapi sempurnanya iman adalah hatinya mengimani Allah, mengimani Rasulullah, anggota tubuhnya membuktikan keimanan itu dengan sholat, dengan ibadah, dan menjauhi larangan Allah. Sampai sini kira-kira jelas? Cuma di sini ada beberapa kasus. Ada 2 kasus yang beliau sebutkan. Wa baqiyat halatan, qala al-musannifu rahimahullah, wa baqiyat halatan ukhrayan baina hadain. Ihdahuma, ya. Atau sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini, kalau ada orang beriman hatinya, tetapi dia tadi ya banyak maksiatnya lah. Orang ini mukmin bukan? Mukmin. Gelarnya apa kira-kira? Mukmin maksiat atau fasiq. Bukan kafir. Orang yang mengimani Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah,
cuma dia melakukan maksiat. Sholat kadang dilewati, puasa, mencuri, korupsi. Orang semacam ini mukmin bukan? Mukmin. Kafir bukan? Bukan. Tetapi dia kaget, insya Allah ujung-ujungnya masuk neraka, masuk surga. Insya. Yang kedua, dia beramal soleh, mencuri tidak, korupsi tidak, tapi hatinya tidak mau beriman sama Allah. Menampakkan keislamannya terjengok sholat, terjengok ini, tapi hatinya nggak beriman sama Allah. Ini namanya munafik. Namanya dan ini bahaya betul ini, karena kelihatannya soleh, kelihatannya ustadz, kelihatannya ulama, tetapi hatinya kufur. Cuma kita nggak boleh nuduh, karena itu adanya di hati. Dan hati kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa menghukumi secara zahirnya saja, lahiriahnya saja. Artinya kalau ada orang sholat, ya sudah, setahu kita dia muslim, sudah. Kalau nanti di akhirat rupanya Allah berkata, ndak, dia munafik. Karena Allah ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia bahkan yang lebih samar lagi. Mengetahui itu semua akan menghukum. Kita akan kaget nanti, loh, bukannya orang itu yang pernah sholat sama kita, rajin pengajian macam-macam, kok neraka? Munafik rupanya. Dan itu bahaya. Dan ini bukan tugas kita untuk menuduh, cuma ini pembagian dalam ilmu akidah. Kalau ada orang yang iman hatinya tapi badannya, tubuhnya tidak melakukan amalan, namanya fasik. Kalau anggota tubuhnya mengamalkan ini dan itu, soleh dan sana, ya ibadah sana dan sini, tapi hatinya tidak beriman sama Allah, itu namanya munafik. Dan saya pernah dengar kisah cukup menarik ini, Pak. Teman saya dulu dari Rusia bercerita di Masjid Bukhara, tempatnya Imam Bukhari. Sekarang itu daerah Bukhara itu masuk dalam wilayah negara Uzbekistan. Saya punya teman dari Uzbekistan berbatasan dengan Tajikistan. Jadi di Masjid Bukhara itu adalah tempat peradaban ilmu agama dulunya. Suatu ketika ada orang dari Rusia, dan mereka nggak tahu itu rupanya intel, intelijen. Kalau bahasa Arabnya jasus, mata-mata. Jadi di situ belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar tafsir, sampai jadi ulama. Jenggotnya panjang, ngajar majelis ta'lim hampir 30 tahun di masjid itu. Begitu tugasnya selesai, pensiun, dia ditarik kembali oleh negara Rusia dulu, Uni Soviet. Ditarik kembali, cukur jenggot, dan menyatakan kepada orang-orang, selama ini saya hanya menjalankan tugas. Kalau dia aslinya adalah Yahudi. Biasa itu. Itu namanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka akan berada di keraknya neraka. Sampai sini jelas kira-kira? Poin yang pertama, iman ada di hati, amalan penyempurna. Kalau ada yang beriman tapi tidak beramal, fasik, masuk neraka, tapi insya Allah masuk surga. Kalau ada orang yang beramal tapi hatinya tidak galak beriman, dan ini yang tahu hanya Allah, di dunia kita menghukumnya sebagai muslim, tapi nanti di akhirat akan dihukumi sebagai munafik dan tempatnya di keraknya neraka. Dan ini lebih bahaya daripada orang kafir, karena orang kafir jelas. Ini enggak. Nah, sekarang yang masalah ini ada dua pertanyaan lagi. Kata beliau, ada an yusaddiqa biqalbihi thumma yakhtarimu atau yakhtarima qabla ittisa'i waqtin lisyahadati bilisanih. Ada orang beriman secara hatinya, dan ini nanti di akhirat ketahuannya, Pak ya. Beriman di hati, tapi belum mengucap syahadat. Belum mengucap syahadat itu kan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia beriman secara hatinya, iman, ya Allah, aku di hatinya, ya Allah, aku beriman kepadamu, Engkaulah Tuhanku satu-satunya yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, dan aku iman segala yang bersumber dari Engkau dan Rasulnya. Belum waktu berlalu lama, ninggal. Belum sempat mengucap dua kalimat syahadat nih.
Ini orang ini muslim atau kafir? Kata beliau ada dua pendapat. Fasyarata ba'duhum min tamamil iman, dan salah satu sebagian ulama mensyaratkan lisan juga harus ikut. Kalau sekedar hati sudah iman, lisannya belum syahadat, tidak masuk Islam, tidak dianggap beriman, artinya masuk neraka. Pendapat yang kedua, wara'ahu ba'duhum mu'minan mustawjiban lil jannati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Enggak, pendapat yang kedua, apa itu? Orang yang beriman hatinya dan belum ada kesempatan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia meninggal dunia, dihukumi sebagai orang mukmin yang berhak mendapatkan surganya Allah karena iman di sini. Iman di mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan dikeluarkan manusia dari neraka dengan syarat satu, di hatinya ada iman. Walaupun sebiji di sini terbukti Rasulullah tidak menyebutkan syahadat, hanya menyebutkan di hatinya ada. Sampai sini jelas kira-kira? Jadi ada orang beriman dengan hati, belum sempat ngomong, belum sempat asyhadu an la ilaha illallah, ninggal. Ini mukmin atau kafir? Pendapat yang kuat menurut Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, dia mukmin dan insya Allah masuk surga. Yang kedua, ya, ats-tsaniyah an yusaddiqa biqalbihi wa yatula muhluh wa 'alima ma yalzamuhu min asy-syahadati falam yantiq biha jumlatan wa la istashhada fi 'umrihi wa la marratan فهذا اختلف فيه أيضا فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة الإيمان إذ الشهادة إنشاء عقد, dan seterusnya panjang. Ada orang beriman dengan hatinya, sudah 2 hari 3 hari dan dia tahu ngucap 2 kalimat syahadat itu wajib, tapi dia nggak ngucap-ngucap, ninggal. Setelah 3 hari ninggal. Cukup nggak kira-kira 3 hari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Cukup. Kalau yang pertama tadi kan ngucap iman dengan hati, belum sempat mengucapkan syahadat, dia ninggal. Pendapat yang kuat dia dianggap Kalau yang kedua ini ngucap aman, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada nabimu, aku beriman dengan semua yang bersumber darimu dan dari nabimu. Kemudian dia nggak ngucap syahadat, dan dia tahu 2 kalimat syahadat itu wajib. Lalu 1 hari, 2 hari, ninggal besoknya. Ini orang mukmin atau tidak? Pendapat yang pertama, iya, dia mukmin karena iman itu di sini. Yang kedua, dan itu yang sahih, dia tidak dianggap beriman karena dia tahu kalau syahadat itu wajib dan iman tidak tidak sempurna jika dia tidak ucapkan dengan kalimat syahadat tadi. Sehingga dia, pendapat yang sahih menurut Qadhi Iyad, orang semacam ini dianggap tidak mukmin. Tetapi ada lagi yang ketiga, mungkin beliau tidak sebutkan di sini karena beliau sendiri mengatakan, mohon maaf, ini bukan kitab akidah, kata beliau, saya cuma menyebutkan singkat saja. Ada orang mukmin dari hatinya. Kalau diomong, kamu beriman nggak dengan hati kamu kepada Allah? Saya ini beriman, Pak. Coba ucapin 2 kalimat syahadat, dah galak. Ini lain lagi nih. Iman hatinya, tapi diminta suruh syahadat enggak mah. Tapi yang minta bukan sembarang orang, yang minta yang punya otoritas. Bukan gitu-gitu ini jalan-jalan, kamu ini mukmin bukan? Iman, coba ngomong syahadat, bukan. Kata dia apa urusanmu begitu ya. Bagaimana ini orang yang begini nih? Beriman dengan hatinya, tapi ketika diminta untuk syahadat dia enggak mah. Orang semacam ini dianggap kafir. Sampai marah kita. Kalau meninggal tidak dikuburkan di pemakaman orang muslim, silakan dikuburkan tempat lain. Karena kita ini, Pak, nggak tahu isi hati orang. Yang kita tahu, yang keluar dari kita tanya, misalkan KUA atau pengadilan, misalkan ada kasus nih di kampung ini, ada orang kita curigai, dia ini muslim atau enggak sih? Kok bla 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 bla. Karena kecurigaan dilaporkan ke RT, RT mencoba lapor ke lurah, lurah coba lapor ke
KUA misalkan atau ke pengadilan, ya sudah dipanggil. Kamu beriman bukan? Muslim bukan? Iya, saya beriman. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau. Orang semacam ini tidak diperlakukan sebagai muslim. Kubur jangan dikuburkan sebagai seorang muslim, karena tidak mau mengucapkan 2 kalimat. Kenapa harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena kita nggak tahu isi hati dia. Nah, untuk tahu isi hatinya ada penterjemahnya. Apa itu? 2 kalimat. Sampai sini jelas kira-kira? Ya, itu yang disoroti. Yang terakhir, sebetulnya banyak yang bisa kita sampaikan. Intinya dari hadis ini yang paling penting, ya, yang paling utama sebetulnya yang ingin kami sampaikan begini, Pak. Semoga kita semua bisa ngamalkannya. Sebelum berkata-kata, sebelum berbuat, sebelum mengambil keputusan, pokoknya sebelum ngapa-ngapain lah, bayangkan hal itu jika diberikan kepada kita. Kira-kira kita rela nggak, ridho nggak? Kalau enggak, jangan lakukan itu kepada orang lain. Jangan lakukan itu kepada orang. Kita ngelihat nih, ada orang mungkin melakukan kesalahan. Kesalahannya misalnya, ya, mecahin piring kita lah misalnya, atau apa. Kita marahin, kita bentak-bentak, macam-macam. Sebelum mengambil sikap, apakah dimaafkan orang ini, apa kita marahin? Coba bayangkan kalau kita di posisi orang itu. Kira-kira apa yang mau kita harapkan dari pemilik piring tadi? Yang kita harapkan adalah memaaf, sehingga apa yang kita akan sikap ambil? Sikap yang kita ambil, memaafkan. Itu inti dari hadis ini. Termasuk juga kita misalkan teman-teman ini, terutama yang hilir mengaji, senang enggak ikut ngaji di sini, Pak? Senang enggak insyaallah? Kalau Bapak senang, ajak temannya ke sini. Itu tanda kesempurnaan iman ini. Makanya pernah kami sampaikan, minimal 1 orang ini 1 bulan bawa 1 orang baru. Seperti MLM, multi level marketing, tapi dalam dunia dakwah. Ayo, ini dah ngaji bayar sendiri, datang sendiri, pulang sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Belum sempurna imannya walaupun ngaji, karena dia belum menyukai apa yang dia suka untuk orang lain. Tanda kesempurnaan iman, setelah dia ikut ngaji gini, ya Allah, aku melok ngaji ini, adalah ilmu yang ku dapat, alhamdulillah, enaknya dengar pengajian. Nah, berarti Bapak suka, berarti Bapak senang. Nah, tanda kesempurnaan iman itu, yang Bapak senang itu juga bisa didapatkan tetangga Bapak, anak Bapak, kakak, adik, keluarga Bapak. Ajak. Tidak galak, sudah gugur kewajiban kita. Tapi ya, setidaknya tergerak ngajak orang. Ini tidak ngalir nafsi galau-galau. Ya. Di antara tanda kesempurnaan iman, kita suka hal-hal yang baik, ya, untuk orang lain sebagaimana hal itu juga untuk diri kita. Keburukan yang kita tidak suka untuk diri kita jangan juga diberikan kepada orang lain. Dan itu silakan Pak diterapkan dalam banyak hal. Kalau kita datang, kita punya warung misalnya. Begitu datang pembeli, kita katakan, ya silakan. Ada yang bisa dibantu Pak? Apa? Kira-kira kalau kita di posisi dia, seneng nggak digitukan Pak? Lakukan berarti. Karena kita suka digitukan. Ini enggak, beli cuek, apa belilah, dah. Atau kadang-kadang dimarahi. Hei, nabo, beli apa tidak? Kalau tidak nggak usah. Woi Pak, kaget dulu Pak, aku nak jengok juga. Ya, yang begitu. Kita kira-kira kalau beli kemudian dikasih bonus, senang nggak? Kasih orang bonus. Nah, tapi lihat-lihat juga kaki bangkrut. Maksudnya sekali-kali jangan lupa untuk ngasih dan seterusnya. Terapkanlah dalam banyak hal. Kedatangan tamu ke rumah kita. Kalau kita jadi tamu, senangnya diapain? Dijamu, minum, ya. Nah, kalau ada tamu ke rumah kita, sikaplah seperti itu. Itulah tanda kesempurnaan iman. Sampai di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.